Di antara semua jenis hewan liar yang sering muncul di dekat manusia, biawak menempati posisi yang cukup unik. Mereka dibenci dan ditakuti, namun pada saat yang bersamaan, mereka dimanfaatkan diam-diam. Pandangan manusia terhadap biawak seolah terbagi dua. Satu sisi, mereka dianggap sebagai hama, namun di sisi lain, mereka dilihat sebagai sahabat tersembunyi ekosistem. Bagi masyarakat pedesaan, terutama yang hidup di dekat sungai atau rawa, sering memiliki pengalaman buruk dengan biawak. Anak ayam, bebek, atau telur yang hilang dari kandang sering dituduhkan pada biawak. Itulah mengapa tidak jarang warga langsung beramai-ramai mengusir atau bahkan menghabisi biawak yang tertangkap. Salah satu alasan mengapa biawak sering dianggap musuh adalah mitos. Banyak masyarakat yang percaya bahwa biawak adalah hewan kotor, berbahaya, bahkan membawa sial. Ada pula kepercayaan bahwa jika biawak masuk rumah, itu adalah pertanda kesialan. Padahal kenyataannya, biawak tidak pernah berniat mendatangi rumah manusia untuk menyebarkan penyakit atau menimbulkan kesialan. Mereka hanya mengikuti nalurinya, mencari makanan atau tempat yang nyaman. Tetapi mitos yang berakar dalam budaya membuat manusia sering bereaksi berlebihan terhadap kehadiran biawak. Tetapi, di balik stigma negatif itu, biawak juga memainkan peran penting yang sering diabaikan. Mereka adalah predator tikus yang sangat ulung. Di pedesaan, terutama di sawah atau gudang, tikus bisa menjadi ancaman besar bagi hasil panen. Adapun biawak yang berkeliaran di sekitar area itu sebenarnya sedang membantu para petani dengan memangsa tikus-tikus perusak tanaman. Selain tikus, biawak juga mengusir ular kecil, kadal, bahkan serangga. Perannya sebagai pengendali alami ini jarang disadari. Padahal jika populasi biawak hilang, kemungkinan besar tikus dan hama lain akan meningkat. Dengan demikian, jika kita menyingkirkan rasa takut dan stigma, biawak sebenarnya adalah sahabat ekologi manusia. Mereka membantu menjaga kebersihan lingkungan dengan memakan bangkai, mengendalikan tikus yang merusak panen, serta menyeimbangkan populasi ular kecil. Salah satu aspek paling menarik dari biawak adalah perannya dalam hubungannya dengan ular. Di banyak tempat, biawak dikenal sebagai pesaing sekaligus pengendali populasi ular kecil. Biawak memangsa ular kecil sebagai bagian dari dietnya. Dengan tubuh kuat dan gigi tajam, mereka bisa mengalahkan ular muda atau ular yang ukurannya lebih kecil. Namun demikian, hubungan ini tidak selalu satu arah. Ular besar seperti ular sanca atau kobra juga bisa memangsa biawak, terutama biawak muda. Dengan demikian, ada semacam keseimbangan alami, di mana biawak dan ular saling memangsa sesuai ukuran dan kesempatan. Peran biawak dalam memangsa ular kecil sering memberi manfaat bagi manusia. Ular yang masuk ke pekarangan rumah atau sawah bisa menimbulkan rasa takut dan bahaya. Kehadiran biawak sebenarnya bisa menekan jumlah ular yang lebih berbahaya. Dengan kata lain, biawak adalah penyaring alami dalam ekosistem. Mereka memangsa ular kecil agar tidak berkembang terlalu banyak, sekaligus menyediakan makanan bagi predator yang lebih besar. Posisi biawak dalam rantai makanan ini sangatlah penting. Mereka adalah penghubung antara level konsumen menengah dengan predator puncak. Dan tanpa kehadiran mereka, aliran energi dalam ekosistem bisa terganggu. Biawak adalah reptil yang mampu hidup di berbagai macam lanskap. Keberadaan mereka tersebar luas mulai dari Asia Selatan,
Asia Tenggara, hingga ke bagian utara Australia. Habitat utama mereka adalah tempat yang berhubungan dengan air. Sungai, rawa, dan danau adalah kawasan yang paling sering menjadi rumah mereka. Biawak menyukai area ini karena menyediakan dua hal, yaitu air untuk pendingin tubuh sekaligus jalur mobilitas serta sumber makanan yang melimpah. Bagi biawak, sungai adalah jalan raya alami yang memungkinkan mereka berpindah tempat dengan sangat mudah. Dengan tubuh panjang dan ekor yang berfungsi seperti dayung, mereka mampu berenang dengan sangat cekatan. Namun, meski air adalah elemen penting, biawak bukanlah makhluk yang seluruh hidupnya dihabiskan di dalamnya. Mereka juga sangat piawai menjelajah daratan. Hutan tropis, padang rumput, bahkan perkebunan manusia dapat menjadi bagian dari wilayah jelajah mereka. Adaptasi ini membuat mereka menjadi salah satu reptil paling fleksibel di dunia. Biawak juga dikenal sebagai hewan semi arboreal. Artinya, meskipun mereka lebih sering terlihat di tanah dan air, mereka juga bisa memanjat pohon. Dalam beberapa kasus, biawak akan mencari pohon besar untuk beristirahat atau bahkan meloloskan diri dari predator yang lebih besar, termasuk dari kejaran manusia. Biawak muda sering ditemukan bersembunyi di cabang-cabang pohon untuk menghindari para pemangsa. Hal menarik lainnya dari biawak adalah bagaimana mereka membangun rumah. Biawak jarang menggali lubang sendiri, tetapi mereka sangat pandai memanfaatkan lubang yang sudah ada. Lubang di tepi sungai yang dibuat oleh kepiting, sarang bekas hewan pengerat, atau celah akar pohon yang besar bisa dijadikan tempat persembunyian. Tempat-tempat ini mereka gunakan untuk beristirahat, bertelur, atau bersembunyi saat merasa terancam. Dengan kata lain, habitat biawak bukanlah satu titik yang kaku, melainkan jaringan ekosistem yang luas. Mereka adalah penjelajah oportunis, berpindah dari air ke darat, dari hutan ke pemukiman, dari lubang tanah ke dahan pohon. Dan inilah alasan mengapa mereka bisa bertahan meski banyak habitat lain telah hancur akibat pembangunan manusia. Biawak adalah reptil yang diurnal, yang artinya mereka aktif di siang hari. Ketika matahari mulai meninggi, tubuh mereka yang berdarah dingin membutuhkan panas untuk meningkatkan metabolisme. Biawak biasanya akan keluar dari persembunyian di pagi hari untuk berjemur di atas batu, batang kayu, atau tepian sungai. Proses ini sangat penting bagi mereka karena suhu tubuh yang hangat membantu mempercepat pencernaan, meningkatkan energi, serta memudahkan pergerakan. Setelah cukup hangat, mereka mulai beraktivitas. Lidah panjang mereka menjulur keluar masuk. Lidah itu bukan hanya alat perasa, tetapi sebagai organ pendeteksi kimiawi. Dengan menjulurkan lidah, biawak dapat mencicipi molekul bau di udara atau tanah, lalu mengantarkannya ke organ Jacobson di langit-langit mulut. Inilah yang membuat mereka mampu menemukan mangsa yang tersembunyi di semak atau bahkan di dalam lubang. Dalam satu hari, biawak bisa menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencari makan. Mereka tidak memiliki wilayah teritorial yang kaku seperti beberapa mamalia. Namun, biawak besar biasanya mendominasi area tertentu, sehingga biawak kecil akan lebih berhati-hati agar tidak terjadi konflik. Interaksi antar biawak memang jarang terjadi, kecuali dalam konteks berebut pasangan saat musim kawin atau saat bertarung demi memperebutkan makanan. Saat merasa terancam, biawak memiliki beberapa strategi bertahan hidup. Pertama, mereka akan mencoba melarikan diri ke air karena di sanalah mereka merasa paling aman.
Jika dikejar, mereka bisa menyelam dan menahan nafas cukup lama. Kedua, mereka bisa memanjat pohon dengan cepat, terutama biawak muda yang masih ringan. Dan ketiga, ketika benar-benar terpojok, mereka akan menggunakan ekornya sebagai cambuk. Sabetan ekor biawak cukup kuat untuk membuat manusia kaget atau bahkan terluka. Dan dalam situasi ekstrim, biawak juga bisa menggigit dengan rahang kuatnya. Salah satu kebiasaan menarik biawak adalah sifatnya yang oportunis. Mereka tidak terlalu pilih-pilih makanan, sehingga pola hidup mereka sangat bergantung pada ketersediaan mangsa di sekitarnya. Jika di dekat mereka banyak ikan, maka ikanlah yang menjadi target. Jika banyak bangkai, mereka akan berperan sebagai pemakan bangkai. Fleksibilitas ini membuat mereka menjadi pembersih ekosistem yang alami. Selain itu, biawak juga dikenal sebagai pengembara. Mereka tidak selalu menetap di satu tempat. Ada individu-individu yang akan terus berpindah mengikuti aliran sungai, berpindah dari satu rawa ke rawa lain, seolah-olah mereka adalah musafir reptil. Perpindahan ini membuat mereka ikut menyebarkan energi dalam ekosistem. Dengan memakan mangsa di satu tempat dan meninggalkan kotoran di tempat lain, mereka secara tidak langsung ikut menyebarkan benih tumbuhan, nutrisi, dan mikroba. Dan dengan segala kebiasaan ini, mereka adalah contoh nyata bagaimana seekor hewan bisa hidup dengan mengandalkan kesempatan, kecerdikan, serta ketahanan tubuh. Biawak sering digolongkan sebagai pemangsa sekaligus pemakan bangkai. Namun kenyataannya, diet mereka jauh lebih luas dari itu. Biawak bisa disebut sebagai omnivora fleksibel karena selain daging, mereka juga sesekali memakan buah, biji, dan bahan organik lain yang mudah ditemukan. Dengan tubuhnya yang panjang, gigi yang tajam, dan lidah yang peka, mereka mampu menemukan mangsa dengan cepat. Mereka sering berburu dengan cara yang sederhana. Biawak biasanya mendekati mangsa dengan perlahan. Begitu jarak cukup dekat, mereka akan melakukan serangan kilat dengan gigitan kuat. Jika di sungai, biawak bisa bersembunyi di dalam air, hanya menyisakan matanya di permukaan. Lalu, saat ikan atau katak lewat, biawak akan langsung menyambar. Tidak jarang, mereka memanjat pohon untuk mencuri telur. Mereka kerap mendatangi sarang burung untuk memakan telur atau anak burung yang belum bisa terbang. Seperti yang telah dijelaskan, salah satu peran paling penting biawak dalam ekosistem adalah memakan bangkai. Bangkai yang membusuk bisa menjadi sumber penyakit bagi banyak hewan lain, terutama bagi manusia. Dengan memakan bangkai, biawak membantu membersihkan lingkungan dari sisa-sisa kematian. Bahkan, aroma bangkai yang tercium dari jarak jauh bisa menarik biawak untuk datang. Lidah mereka yang peka sangat efektif dalam mendeteksi sumber bau. Biawak juga dikenal sebagai predator telur. Mereka sering menggali sarang penyu di pantai untuk mengambil telur-telurnya. Hal ini sering membuat manusia geram, terutama para pegiat konservasi penyu, karena predasi biawak bisa mengurangi jumlah tukik yang menetas. Namun, dari sudut pandang alam, biawak hanya menjalankan perannya sebagai bagian dari rantai makanan. Meski biawak lebih dikenal sebagai pemakan daging, beberapa pengamatan menunjukkan bahwa mereka juga sesekali memakan buah, terutama buah yang jatuh ke tanah. Fungsi ini jarang disadari banyak orang, tetapi sebenarnya sangatlah penting. Itu karena biawak bisa menjadi penyebar biji. Saat biji buah itu keluar bersama kotoran di tempat lain, tumbuhan mendapat peluang untuk menyebar lebih jauh. Dengan pola makan seluas itu, biawak
sebenarnya merupakan regulator populasi. Mereka memangsa tikus, ular kecil dan serangga, sehingga mereka membantu menjaga keseimbangan. Di sisi lain, karena juga memakan bangkai, mereka juga berperan dalam menjaga kebersihan alam. Bahkan dalam beberapa kasus, kehadiran biawak bisa mencegah ledakan populasi hewan pengerat yang merugikan manusia. Dan inilah salah satu alasan mengapa biawak seharusnya tidak hanya diingat sebagai hama, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan.